Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pernahkah terlintas di benak kita, untuk apa sebenarnya kita hidup di dunia ini? Untuk apa sebenarnya semua daya dan upaya yang kita kerahkan di muka bumi ini hingga kita letih dan lelah? Santri-santri sekalian, untuk apa sebenarnya kita capek-capek menghafal Al-Quran, menyimak dan mencatat pelajaran di kelas? Untuk apa sebenarnya kita bersusah payah belajar di pesantren, menimba ilmu agama ini? Lagi enaknya tidur, kita dibangunkan musyrif untuk salat subuh. Dari Senin sampai Senin lagi penuh dengan berbagai kegiatan. Pertanyaannya, mengapa kita tidak pulang saja ke rumah? Mengapa kita tidak pulang saja ke rumah, bersantai-santai, bermain game, dan bermanja-manja dengan orang tua? Bapak Ibu sekalian, untuk apa sebenarnya kita bersusah payah mengurus kebun, pergi sejak dini hari, digigit nyamuk, diserang dingin, pulang-pulang diterpa panas yang terik? Atau ada yang pergi berdagang, berjualan, berkeliling? Ada yang sudah masak sejak dini hari, modal sudah banyak yang keluar, tapi kadang untung, seringnya rugi. Belum lagi dikomentari orang, direndahkan orang, dan lain sebagainya. Atau ada yang pergi ke kantor, setiap hari mendapatkan kerjaan yang memusingkan kepala, dikejar target sana sini, ditegur pimpinan, dipotong gaji, dan lain sebagainya. Atau mungkin asatidzah di sini, bukan hanya mengajar di kelas, lalu ditinggal pergi. Tiap pekan terdengar ada yang melanggar. Fulan melanggar, fulan sering tidur di halaqah, fulan pakaian kotornya menumpuk berceceran di mana-mana, fulan berkelahi, fulan, dan lain sebagainya. Tiap hari ada saja yang harus dinasihati, harus ada yang ditegur. Setelah ditegur, dinasihati, besok-besok ulangi lagi, seterusnya begitu. Pun juga pegawainya, keran air rusak, WC tersumbat, diperbaiki, besok rusak lagi. Belum lagi masalah dana, masalah keuangan, pemasukan sedikit, pengeluaran banyak, bingung kita memikirkan dari mana uangnya. Semua itu membuat kita berpikir, jamaah sekalian, sebenarnya untuk apa semua ini? Untuk apa kita belajar yang itu tidak mudah? Untuk apa kita mengajar yang itu membutuhkan kesabaran ekstra? Untuk apa kita bekerja mencari nafkah, susah payah berdagang, berkeliling? Untuk apa semua kesulitan, letih dan payahnya hidup kita ini, jamaah? Bila iman kita kurang kuat, maka tentu kita akan gundah gelisah.
kebingungan, kehilangan makna dan tujuan atas hidup kita ini. Namun jamaah, apabila hati kita teguh, tegar di atas keimanan, beragam getir pahitnya hidup yang kita rasakan ini memiliki makna, memiliki tujuan yang pasti, yaitu untuk berkhidmat, mengabdi, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla untuk mencari ridhonya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kita menuntut ilmu untuk mendapatkan ridho Allah. Kita menyebarkan ilmu untuk mendapatkan ridho Allah. Kita bekerja mencari nafkah yang halal untuk keluarga yang itu diwajibkan oleh Allah. Maka seorang muslim yang sejati, yang sadar betul bahwasannya hidup dan matinya itu hanya untuk Allah, ia akan teguh dan tegar untuk menjalani kehidupan yang keras di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Hidup kita di dunia ini bukanlah untuk bersenang-senang, bukanlah untuk bersantai-santai. Hidup kita di dunia ini merupakan ujian dari Allah Ta'ala. Apakah kita akan mentaatinya atau justru durhaka kepadanya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian baik dengan kesusahan maupun dengan kemudahan sebagai cobaan bagi kalian. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan kembali. Bila kita lulus dalam ujian hidup ini, maka surga Allah yang luas dan dipenuhi berbagai nikmat akan menunggu kita. Namun, apabila kita tidak lulus, jauh dari kata baik, jauh dari kata saleh, maka neraka Allah yang panas dan dipenuhi berbagai adab telah menunggu di depan mata. Wal'iyadu billah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan sekarang ada sebuah rumah yang besar, yang megah dan mewah, yang berada di tanah yang strategis, lingkungan yang aman dan nyaman, yang itu sedang dijual oleh pemiliknya. Sekarang Anda bertanya, masuk akalkah apabila harga rumah itu hanya 1 juta, 2 juta? Masuk akalkah bila rumah yang megah tadi, yang megah, yang luar biasa, bagus, hanya berharga 3 juta? La, ghairu ma'kul. Tentu itu tidak masuk akal jamaah. Begitu pula dengan surga jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah." Di surga yang tinggi itu, yang di sana tidak ada lagi nyinyiran-nyinyiran orang, ejekan-ejekan orang. Fiha 'ainun jariyah. Surga yang di sana ada mata air jernih yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Surga yang di sana ada dipan-dipan, kasur-kasur yang ditinggikan, ada gelas-gelas yang terhidang minuman-minuman segar yang menghilangkan dahaga, ada bantal-bantal, permadani-permadani yang terhampar. Tentu harga yang Allah tawarkan bukan main-main jamaah, bukan dengan harga yang murah. Dan pertanyaannya sekarang adalah, dengan harga yang luar biasa mahal tersebut, dengan apakah kita dapat membelinya? Dengan apakah kita dapat membayarnya? Mungkin untuk membeli rumah yang besar dan mewah, ada yang perlu bekerja puluhan tahun baru bisa mendapatkannya. Ada yang perlu menggadaikan berhektar-hektar kebunnya baru bisa dapat tinggal di rumah tersebut. Ada yang harus berhutang sana sini untuk dapat melunasi harga dari rumah tersebut. Sekali lagi saya tanya, dengan apa kita dapat menembus, membeli surga yang Allah tawarkan kepada hamba-hambanya? Yang itu tidak murah. Ada yang mengisi hidupnya dengan talabul ilmi, mencari dan menyebarkan ilmu. Ada yang mengisi hidupnya dengan mencari harta, lalu menyumbangkannya di jalan Allah sebagai muhsinin. Ada pula yang memilih untuk berjihad, menjual jiwa raganya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Banyak pilihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk mendapat
untuk dapat melunasi atau membeli surga yang ia tawarkan. Tapi dari semua pilihan itu, ada satu hal yang menyamakan semuanya, yang menyamakan semua cara kita untuk menebus surga Allah Ta'ala, yaitu jamaah sekalian, semuanya membutuhkan pengorbanan. Bila kita mengambil jalan sebagai da'i, penuntut ilmu, maka kita harus bersedia mengorbankan waktu untuk menghafal, memahami permasalahan, mengajar dan mendidik. Mengorbankan harta kita untuk biaya hidup saat belajar dan membeli buku. Mengorbankan pikiran untuk fokus memahami berbagai kaidah dan hukum. Sama pula apabila kita mengambil jalan sebagai penderma, sebagai muhsinin, maka kita harus mengorbankan waktu, jiwa dan pikiran kita semuanya untuk mengumpulkan harta yang akan disumbangkan di jalan Allah. Begitu juga bila kita mengambil jalan sebagai mujahid, jalan sebagai pejuang di jalan Allah, meninggalkan anak istri, mengorbankan harta dan nyawa untuk berperang melawan orang-orang yang Allah perangi. Semua itu jamaah, semua amal ibadah, semua jalan yang ditempuh untuk mendapatkan surga Allah, semua cara yang kita tempuh untuk dapat melunasi harga surga tersebut, baik itu salat, zakat, puasa, haji, umrah, berkurban dan semua bentuk ibadah yang Allah syariatkan, semua yang sama, yaitu kita butuh mengorbankan sesuatu. Dan dari pengorbanan inilah jamaah sekalian, Allah akan menilai kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Beramallah kalian, maka Allah akan melihat amalan kalian. Berkorbanlah kalian, maka Allah akan menilai seberapa besar pengorbanan kalian. Inna hadza kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura. Allah katakan kepada ahli surga, sesungguhnya inilah balasan, inilah ganjaran pahala bagimu atas usaha dan pengorbananmu selama di dunia ini. Maka jalan mana yang akan kita tempuh jamaah? Cara apa yang akan kita ambil untuk dapat membayar surga yang Allah tawarkan? Pikirkan itu jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, di momen Idul Adha inilah Allah kembali mengingatkan kita, hamba-hambanya, untuk melakukan ibadah kurban yang memiliki makna mendekatkan diri kepada Allah. Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita butuh mengorbankan sesuatu sebagai bukti bahwa Allah lah yang berada di atas dari semuanya, bahwa kita mendahulukan Allah di atas segalanya. Dan ini bukan hanya masalah berkurban jamaah, bukan hanya masalah menyembelih hewan, namun ini ada di setiap sisi kehidupan kita. Apakah kita mendahulukan Allah dibanding hawa nafsu kita? Apakah kita memprioritaskan Allah? Apakah kita meletakkan Allah di tempat paling atas dalam mengambil semua keputusan hidup kita? Ketika kita lelah, namun ada kewajiban untuk mencari nafkah, mana yang kita dahulukan? Istirahat atau mencari nafkah? Tentu apabila Allah yang kita prioritaskan, kita akan dengan senang hati bekerja, kita akan dengan senang hati mencari nafkah, walaupun tubuh kita sudah letih. Ketika sedang kesulitan ekonomi, namun ada saudara kita yang sedang membutuhkan uluran tangan, apa yang kita lakukan? Membantu atau berdiam diri? Bila Allah ada di tingkatan paling atas dalam hidup kita, maka tentu kita akan bantu saudara kita walaupun sedikit. Ketika kita sedang sibuk luar biasa, namun ada panggilan adzan, panggilan untuk sholat, apa yang kita lakukan? Segera persiapan sholat atau melanjutkan kesibukan duniawi kita? Tentu bila Allah yang paling kita dahulukan, kita akan segera meninggalkan semuanya untuk mendirikan sholat. Semuanya tentang prioritas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah lah yang pantasnya paling mendominasi setiap keputusan kita. Allah lah yang seharusnya kita prioritaskan. Allah lah yang seharusnya kita dahulukan. Itulah makna dari takbir yang selama ini kita gaungkan saat azan maupun takbir di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم أعط ما تمنينا واستجب ما دعونا وارزقنا واغفر لنا ولوالدينا اللهم أذن لنا لنحج ونعتمر إلى بيتك الحرام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته